Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,4 mengguncang kota Tarakan, Kalimantan Utara. Pemirsa, warga yang tengah melakukan aktivitas dibuat panik dan berlarian menyelamatkan diri karena khawatir bangunan roboh. Kepanikan juga terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Yusuf SK Tarakan. Sejumlah pasien dan keluarga yang tengah membesuk keluar dari rumah sakit melalui tangga darurat. Bahkan pihak rumah sakit pun terpaksa melakukan evakuasi terhadap pasien guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau terjadinya gempa susulan. Sedikitnya sebanyak 300 pasien dievakuasi dengan didampingi oleh petugas serta perawat rumah sakit. Jeda waktu evakuasi kurang lebih 20 menit sampai kemudian gedung dalam keadaan kosong. Ada di PCU itu ada tiga pasien ya yang tetap standby, tapi kita siaga untuk menurunkan jikalau kemudian terjadi gempa susulan. Pemirsa, ratusan rumah di 3 kelurahan Kota Cilegon, Banten terendam banjir hingga ketinggian 1 meter. Sementara itu banjir rob disertai gelombang tinggi kembali melanda wilayah pesisir Tanggamus, Lampung hingga menyebabkan 115 rumah warga terdampak. Penyebab tersumbatnya dari sini, dampaknya ke sini. Sepanjang Jalan Durian, tembus Jalan Pagebangan, Jalan Manggis. Banjir dengan ketinggian 1 meter merendam ratusan rumah di ketiga kelurahan di Cilegon, Banten. Mobil putih. Izin melaporkan kondisi Tingginya debit air yang masuk ke pemukiman warga diakibatkan curah hujan yang tinggi sehingga tidak mampu tertampung drainase. Akibat cuaca buruk ini, terdapat 1 unit mobil rusak tertimpa pagar beton yang roboh karena rapuh saat diguyur hujan. Saat ini BPBD setempat masih melakukan penanganan dan pendataan terhadap warga yang terdampak kejadian ini. Hujan yang cukup lama dan intensitasnya cukup besar gitu ya, yang dari pagi sampai tadi siang, sehingga beberapa wilayah itu mengalami dampak banjir itu seperti terdampak banjir. Ombak ini ya Pak ya? Sementara itu, banjir rob disertai gelombang tinggi kembali melanda wilayah pesisir Kabupaten Tanggamus, Lampung. Jebol ini. Ya Allah, ya Allah. Air pasang laut menerjang permukiman warga hingga menyebabkan kerusakan belasan rumah dan memaksa puluhan warga mengungsi. Beliau ini maksudnya yang anak yatim piatu. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tanggamus mencatat sedikitnya 115 rumah terdampak dengan rincian 6 unit rusak berat dan 13 unit rusak ringan. Akibat kejadian tersebut, 64 jiwa terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Yang terdampak itu yang rusak berat yaitu 6, rusak ringan itu 13, yang terdampak 115 rumah. Pengungsi 64 jiwa. Hingga saat ini kondisi air laut mulai surut, namun sebagian warga masih bertahan di tempat pengungsian sambil membersihkan rumah mereka dari lumpur dan sampah laut yang terbawa arus. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda 2 bangunan bertingkat di Jalan Jelambar Baru Raya Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Ya, belasan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kebakaran hebat melanda 2 bangunan bertingkat di Jalan Jelambar Baru Raya Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Wilayah Jakarta Barat yang berada di lokasi berupaya memadamkan api agar tidak terjadi perambatan yang lebih meluas. 1 bangunan berlantai 3 dan juga rumah kos terbakar dalam peristiwa ini. Belum diketahui apa penyebab kebakaran ini. Diduga api muncul dari korsleting listrik pada lantai 3 gedung yang merupakan tempat konveksi dan parkiran mobil. Sementara 2 di depan sama belakang kos-kosan. Kos-kosan. Ini apa bangunan, toko bangunan
parkiran motor sama mobil, motor juga sama ini konveks. Kita tidur tiba-tiba kedengaran udah keluar dari kamar kan, disuruh keluar soalnya asapnya udah semuanya masuk gitu. Jadi yang pasti nggak tahu sih yang kebakaran aslinya itu gimana, kronologinya kita belum terlalu tahu. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini. Setelah menerjunkan 19 unit mobil pemadam beserta puluhan personel, api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya, Nata dan pemirsa, tadi di awal kita sudah bahas ya terkait dengan bullying yang bisa jadi api dalam sekam. Nah, ini yang kayaknya apinya udah menyala nih karena diduga kesal jadi korban perundungan. Seorang santri 16 tahun membakar pondok pesantren Babul Maghrifah di Aceh Besar, Aceh. Seorang santri 16 tahun membakar pondok pesantren Babul Maghrifah di Aceh Besar, Aceh. Berbekal petunjuk kamera pengawas, pelaku yang masih anak di bawah umur itu ditangkap petugas di rumah orang tuanya di Kabupaten Aceh Besar. Pelaku nekat membakar pesantren tempatnya mondok karena sering alami perundungan dari teman-temannya. Ini pihak daya mengalami kerugian material dan tidak menimbulkan luka berat ataupun meninggal dunia. Jadi hanya murni kerugian material. Dan motif dari tersangka melakukan pembakaran ini adalah karena sakit hati. Tersangka sakit hati sama temannya yang karena dia sering dibully, diejek oleh teman-teman santrinya. Meski tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu, namun kerugian material ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan di sel khusus anak di Banda Aceh. Pemirsa, Hansip tewas tertembak saat coba menggagalkan aksi pencurian sepeda motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Ya, korban sempat berduel dengan pelaku sebelum akhirnya tewas ditembak oleh pelaku. Dari rekaman CCTV, korban bersama rekannya berusaha menggagalkan aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan 2 orang pelaku di Cakung, Jakarta Timur. Korban yang berprofesi sebagai hansip melihat 2 orang mencurigakan sedang mencongkel sepeda motor milik salah satu warga. Bersama rekan sesama keamanan perumahan, korban kemudian mendatangi lokasi dan menabrakkan sepeda motornya untuk menggagalkan aksi pelaku tersebut. Korban juga sempat berduel dengan salah satu pelaku, namun pelaku yang terdesak kemudian melepaskan tembakan ke arah korban. Korban tewas seketika dengan luka tembak pada bagian perut. Jenazah korban langsung dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Dia maling apa tuh? Motor ini. Ada berapa orang pelaku? 2 ya? 2, yang rata dari CCTV 2. Nah, korban tembak di bagian apa itu? Perutnya. Langsung meninggal. Kasus penembakan ini kini ditangani petugas kepolisian sektor Cakung, Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.